Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Axel Mario dengan NIM 121191115 dari Prodi Teknik Industri angkatan 2021 akan menjelaskan hasil resume dari seminar Build Your Personal Brand Online dari Google Grow, di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Stadium Generale dengan dosen pengampu Bapak Andika Tias Nugroho. Dalam seminar ini kita memiliki isi sebagai pedoman dalam membangun suatu merek, cara menghidupkan merek pada setiap web, serta alat dalam mengoptimalkan merek. Menonjolkan sebuah brand secara online, kita memerlukan hal yang pertama itu adalah kompetitif, kedua kepercayaan, ketiga loyalitas. Kompetitif, kita harus mampu bersaing secara sehat dan tidak menjelekkan suatu kompetitor ataupun suatu lawan kita dalam berbisnis. Selanjutnya, kita harus bisa membangun kepercayaan kepada konsumen ataupun customer kita. Yang ketiga, loyalitas. Kita harus bisa menjaga loyalitas kita kepada konsumen dan customer dengan menjaga seperti kualitas produk kita, menjaga cara kita berbicara dengan customer kita. Pedoman dalam membangun suatu merek. Yang pertama itu ada dua. Hal pertama adalah desain. Desain itu berisi tentang hierarki logo dan ikonografi. Kedua ada warna, ketiga ada font, keempat ada citra. Dan hal guidelines include yang kedua itu adalah kepribadian, yang adalah berisi nada suara, penampilan, ketiga nilai, keempat misi. Di sini saya akan menjelaskan elemen dalam desain sebuah brand. Yang pertama itu pemilihan warna merek. Warna dapat membangkitkan emosi yang berbeda-beda pada setiap orang dan bisnis menggunakannya untuk menyampaikan suatu pesan dan menargetkan audiensinya. Psikologi dalam warna itu ada beberapa contoh seperti ungu itu menandakan kreativitas, loyalty, misteri, kekayaan, biru ketenangan, spiritualitas, keamanan, kesedihan, virus komunikasi, kasih sayang, kesegaran, hijau ketenangan, alami, santai, merah gairah, cinta dan bahaya, orange vitalitas dan antusiasme. Yang kedua, menciptakan gambar yang cocok pada brand. Gambar merupakan hal penting dalam sebuah brand atau nge-branding, dan pembicara merekomendasikan menggunakan foto harus menggunakan berkualitas tinggi, menggunakan kamera digital, ataupun kita harus juga menyewa fotografer dalam gambar profesional. Gambaran yang dimaksud dapat berupa penggunaan infografis, hadiah, dan animasi untuk menciptakan kehadiran online yang menarik dan memikat. Jadi menggunakan sebuah gambar ini identik sebagai hal visualisasi pertama pada audiens yang kita punya. Selanjutnya, elemen dalam pribadi sebuah brand itu yang pertama menentukan kepribadian brand, di mana pribadi sebuah brand itu merupakan esensi yang ada pada brand, seperti dalam penggunaan kata-kata, warna, dan lainnya. Hal ini dalam menjaga brand untuk tetap konsisten terhadap nilai yang terkandung dalam brand itu sendiri. Di mana kepribadian ini kita dapat menggunakan sebuah tagline, sebuah hashtag, sebuah tanda kalau misalnya brand kita ini berarti kata-katanya menuju ke brand kita. Seperti halnya toko hijau berarti Tokopedia, atau misalnya
Toko orange berarti Shopee. Itu merupakan contoh kepribadian yang dimaksud dengan kata-kata seperti warna berarti Shopee orange, hijau berarti Tokopedia. Yang kedua itu membangun suara yang memiliki audiensi. Menekankan pentingnya memahami audiens Anda dan konsisten dalam komunikasi Anda untuk menyampaikan merek Anda secara efektif dan menarik pelanggan untuk alasan yang tepat. Jadi, membangun suara yang dimiliki audiens itu kita harus mampu mendengar suara dari customer kita sendiri. Seperti tadi itu, halnya toko hijau itu, Tokopedia, itu sebenarnya dari audiensnya yang bersuara seperti itu, bukan dari pihak Tokopedia-nya. Namun, karena mempunyai hal yang mencolok pada Tokopedia yang berwarna hijau, sehingga kita juga harus mengikuti suara yang dimiliki audiens kita. Yang ketiga, menentukan misi dan visi dari brand. Dalam membangun sebuah produk online, misi yang kita harus ketahui tentang apa yang disediakan untuk pelanggan, apa target pelanggan dari produk kita, dan apa yang menjadi karakteristik dari produk dibanding dengan produk lain. Jika kita sudah mengetahui misi dan dari produk kita, maka kita perlu membuat visi untuk produk kita. Visi pada sebuah produk harus mengetahui kemana sebuah produk akan berkembang, sampai kapan produk kita mampu bertahan sehingga mampu bersaing dengan perkembangan yang ada. Dan jika sudah lakukan kedua hal tersebut secara bersamaan, produk kita mampu berkembang dengan baik. Menghidupkan merek pada setiap web. Cara mempertahankan audiensi itu kita harus, pertama itu kesadaran, kedua adalah minat, ketiga itu adalah pertimbangan, keempat konversi, kelima pemakaian, keenam pendapat, ketujuh membagikan. Kita dalam membangun sebuah brand itu kita harus menggunakan komunitas, di mana manfaat dari komunitas sendiri itu seperti satu, dapat menyebarkan informasi produk, tanpa Anda memiliki web, jadi secara tidak langsung seperti menggunakan grup pada WhatsApp, seperti menggunakan grup pada Facebook. Kedua, mampu menarik pelanggan baru. Ketiga, kita juga harus membuat grup atau komunitas yang diikuti juga untuk tertarik pada produk kita. Di mana ketiga hal ini harus kita cari juga pasar kita ini mau kemana. Seperti kita menjual produk popok, berarti kita arahnya ke arah ibu-ibu yang berumah tangga dan memiliki anak. Nah, gimana cara kita mengirim pesan yang baik agar manfaat di atas dapat dirasakan? Yang pertama, kita harus terhubung dengan aplikasi yang dimiliki para pelanggan, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, terus Telegram, dan menggunakan online shop juga seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Nah, kedua itu berbincang secara langsung dengan mengechat pribadi pelanggan. Setiap aplikasi yang kita ikuti pasti mempunyai ranah untuk seperti private message atau kolom komentar. Jadi kita juga harus bisa menjelaskan apa yang customer butuhkan. Selanjutnya itu peningkatan loyalitas. Peningkatan loyalitas itu ya berupa itu. Kita harus juga rutin mengecek seperti apa customer yang kita inginkan. Terus kita harus juga menjaga kualitas dari produk yang kita jual. Kita harus juga mampu memberikan yang terbaik lah untuk customer kita. Short form content and long form content. Short form content adalah sebuah video pemasaran singkat yang berdurasi 10 menit atau kurang yang memampukan untuk mendapatkan pelanggan baru, menampilkan tampak luar dari produk, dan mendorong keterlibatan platform pada produk kita. Jadi, video pemasaran seperti kita menaruhnya di YouTube, di TikTok, di Instagram, itu hal
yang paling penting sebagai bentuk short form content. Karena seperti di TikTok itu ada maksimalnya 5 menit ke bawah, nah itu termasuk short form content, jadi kita harus membuat produk kita dengan sebaik mungkin sehingga memaksimalkan video dalam TikTok. Kalau di IG itu bisa lama, tapi dia untuk Reels itu 1 menit, kalau setahu saya. Nah, selanjutnya itu untuk YouTube, YouTube itu bebas lah, bisa 10 menit, bisa 10 menit ke atas. Nah, sementara kalau misalnya kita bentuk iklan, iklan yang diinginkan orang penonton satu pengguna dari aplikasi yang ada di yang kita kirimkan iklannya itu terkadang tidak mau yang lama-lama, dan kalau di iklan itu paling sekitar 2 menit, kayaknya 3 menit kalau untuk iklan itu. Selanjutnya, dalam long form content adalah sebuah video pemasaran panjang yang berdurasi lebih dari 10 menit untuk memberitahu informasi detail produk, meyakinkan konsumen dengan kepribadian dari produk kita, dan menjadikan pelanggan setia. Itu kebalikan, long form content adalah kebalikan dari short form content. Short form content 10 menit ke bawah, long form content 10 menit ke atas, 10 menit lebih. Jadi isi dari long form content ini harus kita detailkan, merinci seluruh produk kita yang kita punya, supaya pelanggan tahu apa yang kita jual, apa yang terdapat pada jualan kita. Mungkin itu saja presentasi penjelasan dari hasil resume yang saya presentasikan. Mohon lebihnya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.